Asal-usul Freemason begitu tua hingga kabur dalam kabut sejarah. Sebagian percaya mereka berakar dari para tukang batu di abad pertengahan Eropa, para arsitek yang membangun katedral megah dan kastil kuno. Kata Mason sendiri berarti tukang batu. Namun, sejak awal mereka bukan sekadar buruh biasa. Mereka menyimpan rahasia teknik bangunan dan simbol-simbol kuno diwariskan turun-temurun. Mereka berkumpul dalam lodge atau pondok, tempat kerja sekaligus tempat berkumpul rahasia. Tapi ada teori lain yang lebih fantastis, bahwa Freemason adalah pewaris langsung dari para Templar, ordo kesatria misterius yang dibasmi oleh Raja Perancis abad ke-14. Mereka yang selamat katanya bersembunyi dan membentuk persaudaraan baru dengan nama berbeda. Abad ke-17, revolusi besar terjadi. Freemason mulai menerima anggota non-tukang batu, kalangan intelektual, bangsawan, bahkan raja. Mereka menyebutnya speculative Mason, berbeda dari operative Mason yang benar-benar membangun. Inilah awal dari Freemasonry modern, sebuah jaringan eksklusif terdiri dari pria-pria berpengaruh yang mengedepankan nilai kebebasan berpikir, persaudaraan, dan pencarian kebenaran. Tahun 1717, Grand Lodge pertama didirikan di London. Dari sana, jaringan Freemason menyebar ke seluruh Eropa, bahkan hingga ke koloni Amerika. Tokoh-tokoh besar tercatat sebagai anggotanya: George Washington, Benjamin Franklin, Mozart, Voltaire, dan bahkan Raja Inggris. Mereka mengadakan pertemuan tertutup dengan ritual simbolik, kode-kode tangan, dan lambang-lambang rahasia. Salah satu hal paling mencolok dari Freemason adalah simbolismenya. Jangka dan penggaris, simbol kebijaksanaan dan batas moral. Mata satu dalam segitiga dikenal sebagai The Eye of Providence, mata Tuhan yang mengawasi segala. Piramida tak selesai, simbol pencarian yang belum berakhir. Bagi mereka, semua itu bukan hiasan kosong, tapi bagian dari perjalanan spiritual dan filosofis. Mereka memiliki ritual inisiasi, pembacaan sumpah, dan tingkatan dari apprentice, companion, hingga master mason. Namun karena sifat rahasia inilah, banyak pihak mulai mencurigai apa sebenarnya yang mereka sembunyikan. Sejak Revolusi Prancis, Freemason mulai dikaitkan dengan gerakan anti-monarki, anti-gereja, bahkan revolusi berdarah. Mereka dituduh sebagai dalang kekacauan global. Paus di Vatikan pernah mengutuk Freemasonry sebagai musuh gereja. Di era modern, teori konspirasi makin menggila. Ada yang menganggap mereka bagian dari Illuminati, dalang di balik perang dunia, pencipta sistem ekonomi global, bahkan pemilik tatanan dunia baru, New World Order. Film, buku, dan internet memperkuat mitos. Tak sedikit yang percaya mereka menyembah setan, mengontrol para pemimpin dunia, dan mengarahkan sejarah dari balik layar. Tapi, bukti kuat belum pernah benar-benar muncul. Hari ini, Freemason masih ada. Di banyak negara, mereka terdaftar sebagai organisasi resmi. Mereka mengklaim berfokus pada filantropi, pendidikan moral, dan persaudaraan lintas budaya. Namun kerahasiaan tetap jadi bagian dari identitas mereka. Tidak semua orang diizinkan masuk. Banyak lodge yang masih menutup rapat pintu mereka, jauh dari sorotan publik. Bagi sebagian orang, Freemason adalah jaringan bijak warisan masa lalu. Bagi yang lain, mereka adalah simbol elitisme, kekuasaan tersembunyi, dan misteri yang tak terpecahkan. Freemason, mereka ada di antara kita, dalam sejarah, dalam legenda, dan dalam bayang-bayang kekuasaan. Dan meski banyak yang berusaha mengungkapnya, satu hal tetap abadi: misteri mereka.